Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma fashalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di kesempatan yang cukup dingin ini, dengan inayah dan taufik Allah Subhanahu wa taala, kita dapat kembali menunaikan salat subuh dan talabul ilmi. Mudah-mudahan ini menjadi pahala jihad kita, jihadul ilmi, jihadul ibadah, dan bukti kesabaran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. BMKG memprediksi 3 hari ke depan nih hujan seperti ini beruntun 3 hari. Prediksi ya, prediksi. Prakira ya. Perakiraan cuaca BMKG itu 3 hari akan begini. Maka jaga kesehatan. Karena perubahan kayak gini itu biasanya banyak badan yang tidak siap sehingga tumbeng. Tumbang, bahasa Inggris kan, tumbang, tumbang, atau tepar bahasa kita, drop. Mudah-mudahan Allah menjaga kita dan memberikan kita kesehatan dan afiat ya, untuk kita terus menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kitab Adabul Mufrad, hadis ke-904, bab mashul ardi bil yad. An Usaid bin Abi Usaid an ummihi qalat qultu li Abi Qatadah ma laka la tuhaddisu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kama yuhaddisu anhu an-nas. Faqala Abu Qatadah sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man kadzaba alayya falyusahhil li janbihi madja'an minan nar. Wa ja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu dzalika wa yamsah al-ardha bi yadihi. Rasulullah SAW disebutkan di sini ada seseorang bertanya kepada Abu Qatadah. Pertanyaannya adalah, kenapa engkau tidak menyampaikan atau meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW sebagaimana orang-orang melakukannya? Maka Abu Qatadah mengatakan, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, man kadzaba alayya, barang siapa yang berdusta atas namaku, menyampaikan sesuatu dariku, mengatakan sesuatu dariku padahal bukan ya, falyusahil li jambihi madja'an minan nar, maka dia telah memesan tempat tinggalnya di neraka. Barang siapa yang berdusta atas namaku, mengatakan sesuatu dariku padahal bukan, maka dia sedang memudahkan dirinya untuk dibakar di neraka. Menyampaikan sesuatu dari Rasul berbeda dengan menyampaikan sesuatu dari manusia biasa. Mengatakan hadis Rasulullah berbeda dengan mengatakan ucapan dari manusia pada umumnya. Kita meriwayatkan sesuatu dari manusia itu tidak berimplikasi kepada hukum, tidak berdampak kepada hukum, bahkan mungkin akidah, bahkan mungkin yang lain-lain. Tetapi kalau kita menyatakan meriwayatkan sesuatu dari Rasulullah SAW, itu bukan hanya berdampak kepada
dusta saja, tetapi implikasinya juga kepada hukum. Bisa jadi orang mengambil hukum yang salah, bisa jadi orang mengamalkan ibadah yang salah, bisa jadi orang mengamalkan akidah yang sesat gara-gara dia mengamalkan suatu hadis yang dikatakan dari Rasulullah padahal itu bukan dari Rasulullah. Maka masuk akal jika balasan orang yang menyatakan hadis dari Rasul padahal bukan dari Rasul itu diancamnya oleh neraka. Man kadzaba alayya, barang siapa yang berdusta atas namaku, falyusahil, maka dia telah memudahkan dirinya untuk dibakar di neraka. Nauzubillah min dzalik. Wa ja'ala Rasulullah SAW yaqulu dzalika wa yamsah al-ardha bi yadihi. Rasul mengatakan itu lalu mengusap tanah. Wallahu alam itu isyarat apa ya maksudnya? Itu maksudnya mungkin supaya kita ini hati-hati ya. Karena sedikit saja kita terpeleset mengatakan satu hal dari Rasulullah SAW, itu dampaknya adalah besar. Bahkan di dalam praktiknya kita dilarang untuk melakukan suatu peribadatan kecuali ibadah tersebut ada sandarannya, ada landasan hadisnya dari Rasulullah SAW atau dari Quran. Di dalam sebuah keterangannya Rasulullah SAW bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Di dalam riwayat lain, man amila amalan laisa min amrina fahuwa raddun. Mirip-mirip itu redaksinya. Barang siapa yang beramal, berbuat atau melakukan sesuatu tanpa petunjuk dari kami, tanpa perintah dari kami, fahuwa raddun, maka itu tertolak. Maka dari itu mizanul a'malil batinah wa mizanul a'malil zahirah. Di setiap amal ibadah kita, di setiap perbuatan-perbuatan kita itu harus terpenuhi dua mizan, mizanul batin dan mizanul zahir. Mizanul batin itu ada pada niat yang benar, niat yang ikhlas, itu mizanul batin. Yang kedua mizanul zahir. Mizanul zahir itu adalah ada pada ittiba kita kepada Rasulullah SAW. Jadi mizanul a'mal, tolak ukur amal itu ada dua, al-batinah wal zahirah. Jika amal tersebut dari aspek lahir dan batinnya diterima, maka amal itu adalah amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi apabila salah satunya tidak ada, maka amal tersebut ditolak atau tidak sah. Jadi ada mizanul batin, ada mizanul zahir. Contohnya adalah orang yang mizanul batinnya benar, niatnya ikhlas, sudah benar itu niatnya dan motivasinya, tetapi pelaksanaannya tidak berdasarkan perintah Rasul, maka amal tersebut tertolak, tidak sah, bid'ah, karena dua aspeknya tidak terpenuhi, mizanul lahir, mizanul batin, mizanul zahir. Sebaliknya, orang yang mizanul zahirnya terpenuhi, ittiba'nya sudah bagus, melaksanakan perintah hanya sesuai dengan ketentuan Rasulullah SAW, tetapi mizanul batinnya tidak ada, niatnya tidak ikhlas, juga tidak diterima, mardud. Jadi kalau batin kita tidak lurus dalam ibadah, artinya niatnya tidak benar, itu ditolak. Pun sebaliknya, batinnya sudah lurus tapi zahirnya tidak sesuai, itu juga ditolak. Maka beramal itu harus memenuhi dua aspek ini, aspek lahir, aspek batin.
Aspek lahirnya adalah sesuai dengan ketentuan Rasulullah SAW, aspek batinnya adalah sesuai niat kita itu dengan keikhlasan. Itu patokan dari beramal. Dalam syarah hadisnya mizanul a'mali zahirah wa hiya sunnah ay bimakna ittiba an-nabi SAW, wa mizanul a'malil batinah niyah ay bimakna an-niyatul khalisah. Itu keterangan tentang hukum. Sebenarnya judulnya mah mashul ardi biyal yad. Rasul mengusap tanah dengan tangannya. Tetapi ketika Rasul mengusap tanah dengan tangannya, beliau menyebut hadis ini gitu. Barang siapa yang berdusta atas namaku, maka itu dia sedang memesan tempatnya di neraka. Barang siapa yang beramal, dalam hadis lainnya, barang siapa yang beramal bukan atas perintahku, maka itu adalah tertolak. Berikutnya adalah hadis alaihi salatu wassalam, babnya ini la tasuburih, jangan mencela angin. Ini mungkin kebiasaan orang dulu ya, kalau ada angin tuh dicela gitu. Anna Abu Hurairah taqala akhadatin nas ar-rihu fi tariqi Makkah wa Umaru hajun fashtaddat faqala Umar liman haulahu marrih falam yarji'u bi syai' fastahsastu rahilati fa adraktuhu faqultu balagoni annaka sa'alta anir rih wa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ar-rihu min rauhillah. Ar-rihu min rauhillah. Angin itu adalah bagian atau berasal dari rauh Allah Subhanahu wa taala. Rauh itu rahmat. Rauh itu rahmat. Makanya ada ayat la tayasu mir rauhillah. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah menggunakan kalimatnya rauh, bukan rahmat tapi rauh. Ar-rihu min rauhillah. Angin itu berasal dari rauh Allah Subhanahu wa taala. Ta'ti bir rahmah wa ta'ti bil adab. Kadang membawa rahmat, keberuntungan, wa ta'ti bil adab, kadang membawa azab, kehancuran. Jadi angin itu ada dua, ada angin yang membawa rahmat, ada angin yang membawa kehancuran. Tapi dua-duanya berasal dari rauh Allah Subhanahu wa taala. Berasal dari rauh. Enggak ada bahasa Indonesianya rauh ini. Artikannya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Fala tasubuha, jangan kalian mencelaknya. Wasalullaha khairaha. Kalau kalian mendapati angin, baik angin azab atau angin rahmat, maka yang dilakukan adalah mintalah kebaikan. Allahumma inni as'aluka min khairi hadzal rih. Ya Allah, aku memohon kepadamu kebaikan angin ini. Jadi setiap ada angin berdoa seperti itu. Ya Allah, aku mohon kebaikan dari angin ini. Atau bahasa Indonesia aja kalau tidak bisa. Ya Allah, berikan aku kebaikan dari angin yang berhembus ini. Kalau kita ke Ciwidey, naik motor di tempat angin, oh itu luar biasa nikmatnya itu. Udah lama nggak touring nih. Nikmatnya luar biasa. Itu rihur rahmah. Itu angin rahmat. Naik mobil, dibuka kacanya, pergi ke pesawahan, pedesaan atau pantai, itu nggak ada yang ngalahin nikmatnya itu. Kebebasan hakiki itu di situ. Naik mobil, angin dari sana, subhanallah. Jadi kata Rasulullah SAW, jangan mencela angin karena angin itu rauh Allah Subhanahu wa taala. Ta'ti bil adzab wa ta'ti bil rahmah. Kadang dia membawa rahmat, kebaikan, kadang dia membawa petaka, musibah. Betapa banyak kaum
yang dihancurkan oleh Allah dengan angin. Banyak bergelimpangan dibabad oleh angin. Kaum Ad, kaum Samud juga angin itu menghancurkan. Di beberapa negara itu ada kenal badai Katrina, badai yang kemarin korbannya banyak 1.000 orang angin apa itu? Puting beliung masih kecil itu, ada yang lebih besar lagi. Tornado, Tukson, hurricane ya. Pokoknya segala macam itu angin kalau sudah ngamuk itu semua dibabat. Di Indonesia tuh tidak banyak. Kalau di Bandung waktu itu di Ranca Ekek ya. Itu pabrik-pabrik itu terbang itu atapnya itu. Sampai renovasinya lumayan lama itu saya kan sering bolak-balik itu melihat di atas bis itu, pabrik berantakan gitu. Atapnya pada keangkat. Itu angin ya. Jadi karena angin itu kadang membawa rahmat, kadang membawa azab, maka jangan dicela. Mungkin logikanya kalau dicela tadinya rahmat jadi azab gitu. Tadi itu angin baik, tiba-tiba kita cela, ini jadi azab. Yang kita lakukan adalah wasalullaha khairaha. Kalau ada angin, mintalah kebaikan kepada Allah. Allahumma inni as'aluka khaira hadzal rih, ya Allah, aku mohon kebaikan dari angin. Wa a'udzubika min syarriha, dan aku berlindung kepada Engkau dari keburukannya. Jadi kata Rasulullah SAW, kalau kalian melihat angin, maka mintalah kebaikan dan berlindunglah dari kejahatannya, keburukannya. Berarti ada ar-rihul khair, ada angin baik, ada angin buruk. Ada juga angin duduk. Angin duduk mah biasanya angin duduk mah biasanya dikerok ku bawang gitu. Nggak tahu istilah medisnya ada angin duduk itu. Nah, rata-rata yang angin duduk itu gejalanya kayak jantung, kayak pinggang. Jadi yang benar itu istilahnya jantung. Tapi orang kita menyebutnya angin duduk. Ya, angin duduk. Mungkin bahasa Arabnya rihun jalis gitu. Angin duduk. Nggak ada bahasa Arabnya yang seperti itu. Jadi itu ya, angin saja kita diatur bagaimana menyikapinya. Dalam Islam fenomena alam itu adalah bagian dari ketentuan Allah, menyikapinya harus dengan cara bagaimana diajarkan di dalam agama kita. Nah, berikutnya adalah ini hadis qadarullah ya, munasabahnya bisa nyambung dengan penjelasan kita kemarin dalam surat An-Najm itu. An-Najm tentang bintang itu ya. Ini bersamaan temanya dengan itu. Sallallahu Rasul sallallahu alaihi wasallam salat subhi bil Hudaybiyah. Ketika kami salat diimami oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di salat subuh ketika peristiwa Hudaybiyah, ala asaris sama'in, dengan beratapkan langit, berarti tidak beratap berarti ya, ngemplong ke atas. Jadi kami sholat subuh bersama Rasul itu beratapkan langit, artinya apa? Artinya tidak di masjid, tapi di lapangan di Hudaybiyah. Kanat minal lailah. Falamma insarafan Nabi alaihi salatu wasallam aqbala 'alan nas. Ketika beliau setelah ngimamin salat itu menghadap ke orang-orang. Jadi kultum ba'da salat itu termasuk dari cara Rasul SAW menyampaikan ilmunya. Ba'da salat balik badan menyampaikan, itu adalah cara Rasul SAW, diantaranya adalah dalam menyampaikan risalahnya.
Beliau bersabda begini, hal tadruna madza qala rabbukum. Nah, ini juga pelajaran dari Nabi SAW. Beliau itu tidak melewatkan setiap ada fenomena untuk mengambil pelajarannya. Ketika sholat di luar beratapkan langit, beliau mengatakan, memancing pertanyaan ke sahabat agar dijawab, supaya nanti ada pelajaran yang diambil. Itu metode Rasul dalam mentaklim sahabatnya. Suatu hari Rasulullah SAW pernah malam-malam itu ngajak sahabatnya keluar masjid melihat semesta ini. Lalu beliau bersabda, ketika itu pas purnama ya, Rasul bersabda, kalian akan melihat Tuhan kalian sejelas kalian melihat purnama itu tanpa terhalangi. Fa in istata'tum an tusallul fajra wa subha faf'aluh. Ada pesan di situ. Kalau kalian bisa menjaga erat salat subuh dan salat asar, lakukan. Nah ini kalau kita kan mengatakan seperti nggak nyambung gitu, seperti gitu. Kalau otak kita yang dangkal gitu. Rasul memperlihatkan bulan purnama dan berpesan kalian akan melihat wajah Tuhan kalian seperti jelasnya purnama tanpa terhalang. Tapi pesannya itu kalau kalian bisa menjaga subuh dan asar lakukan. Itu artinya apa? Artinya menjaga salat subuh dan asar itu syarat kita dapat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena motivasi dengan perintahnya seperti itu. Kalian akan melihat Tuhan kalian dan syaratnya adalah kalian dapat menjaga sholat subuh dan sholat asar. Pokoknya menutup subuh jeung asar mah geus lewat. Subuh dan asar. Itu kalau kita mau punya tiket melihat, memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah puncak kenikmatan ahli surga. Nah, a'la nikmatil jannah ru'yatullah. Bahwa puncak kenikmatan ahli surga adalah memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Memandang Allah taala. Jangan bertanya gimana memandangnya dan bagaimana Allah taala. Itu nanti urusannya di surga. Dimensinya sudah dimensi surgawi, bukan dimensi duniawi. Satarawna rabbakum kama tarawnal badra fi tamamihi. Apa tidak kuat motivasi seperti ini bagi kita? Kalian akan dapat memandang Tuhan kalian seperti jelasnya purnama tanpa dihalangi. Nah, itu syaratnya adalah sholat subuh asarnya dijaga. Dan memandang Allah adalah nikmat terbesar di surga. Yang lain-lain itu nikmat banyak, tapi itu nikmatnya di bawah nikmat memandang Allah. Zat yang tiap hari kita ibadahi, kita sholat kepadanya, menghadap, berdoa, meminta, menangis, minta taubat, minta ampun tiap hari, tiap detik, tiap waktu, memuji, berzikir. Ini kita melihat. Ini kita melihatnya. Coba, motivasi apa lagi yang kurang dahsyat dari ini? Barang siapa yang bergembira berjumpa dengan Tuhannya, maka Allah pun bergembira berjumpa dengannya. Dan barang siapa yang tidak gembira berjumpa dengannya, Allah pun tidak sudi, tidak gembira dengan berjumpa dengannya. Man sa'ida liqa Allah, sa'idallah liqa'ah. Wa man kariha liqa Allah, kariha liqa'ah. Kalau mati kita gembira karena berjumpa dengan Allah, Allah pun gembira menyambut kita, berjumpa dengan kita. Tapi kalau kita karih, ada kemakruhan dalam diri kita, dalam rangka berjumpa dengan Allah, dalam kematian kita, Allah pun gak sudi jumpa dengan kita. Bahkan menghisab lalu mengazab, kan begitu. Maka spirit ataupun motivasi seperti ini, keimanan seperti ini perlu terus dihadirkan. Barang siapa yang ingin berjumpa dengan Allah, jaga salat subuh, jaga salat asar. Sebagaimana dalam Al-Quran, hafidhu ala salawat was salatil wusta. Wahai orang yang beriman,
Jagalah salat 5 waktu terutama subuh asar. Wa qumu lillahi qanitin, dan tunaikan ibadahmu qanitin. Ya bersama orang-orang yang ruku, bersama orang-orang yang kunut. Kunut itu artinya apa? Kunut itu adalah lama beribadah. Tekun beribadah itu kunut artinya. Definisi kunut secara bahasa itu tekun beribadah. Maka kenapa ada kunut subuh? Karena itu bagian dari kita melamakan sedikit dari waktu sholat subuh. Bagian dari tadi ketekunan ibadah itu. Secara bahasanya artinya lama, secara makna artinya tekun dalam beribadah. Qanit itu ya. Orang tuh kalau qanit, perempuan qanitat itu orang yang tekun dalam ibadah. Waktu ibadahnya tuh panjang gitu. Kalau kita punya 24 jam, orang yang qanit itu mungkin separuhnya itu ibadah. Mungkin sepertiganya ibadah. Orang mah datang 2 jam aja ibadah. Akhirnya sholat 5 waktu, 10 menit sama komatnya 15 menit lah. Adan 15 kali 5 berapa? 75, kan sejam setengah. Jam setengah kurang. Yang rawatib lah di sana. Sejam seperempat. Yang tilawah dan lain sebagainya plus yasinah segala macam 2 jam lah. Kita kisah minggu sekali. 2 jam waktu kita ibadah itu. Padahal ulama dulu menyarankan waktu itu bagi 4. Seperempatmu waktumu untuk Allah, seperempatmu untuk keluarga, muamalah, seperempatmu untuk meningkatkan kualitas diri, thalabul ilmi dan sebagainya, seperempatmu untuk istirahat. Termasuk nafkah itu, mencari nafkah, kasab itu bagian dari seperempat waktumu itu, cari nafkah. Makanya orang-orang dulu bisnisnya itu produktif 3 jam. Coba dikonsep tuh bagaimana berbisnis sehari itu cuma 3 jam tapi hasilnya itu cekil gitu. Cekil gitu. Para ulama salaf itu berbisnis cuma 3 jam sehari. Imam Lais As-Sa'ad, Imam Abu Hanifah. Orang-orang Madinah, saya menemukan data per kapita Madinah itu ketika Rasul selesai membuat konstitusi dan menjadi negara itu 250 juta per tahun. Bagi 12 berapa? Ya, 20. Berarti penghasilan rata-rata orang Madinah per bulan itu 20 juta, 22 juta apa ya? Kurang lebih ya. 22-an. Per bulan 22 juta. Kalau 22 kita bagi 30 hari kurang lebih ya. Bagi-bagi susah kali dengan tambah. Sama Pak, saya juga matematika itu. Ayah sisa-sisa dulu jurusan IPA tapi nggak pandai-pandai amat. Malah 700. Berarti kalau kita mau minimal menstandar diri kita seperti orang-orang Madinah, itu sehari itu 700.000. Tapi oleh rejim lalu $2 cukup lah. Kurang lebih begitu ya maknanya. Atau $6 lah kalau standar Bank Dunia gitu. Baru itu miskin ya. Dalam arti kata penghasilannya tidak. Kalau kita mengikuti statistik orang-orang dulu itu begitu. Income per kapita orang Madinah itu 250 juta per tahun. Ya memang tidak besar-besar amat, cuman tidak kurang juga. Itu di Indonesia 22 juta per bulan itu gaji PNS dengan tunjangan yang macam-macam yang maksimal gitu. Tunjangan dinas. Meskipun ada 1-2 mungkin yang dikategorikan masakin, selalu ada aja. Dan ada yang dalam statistiknya itu luar biasa kekayaan seperti Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, Abu Bakar Siddiq itu luar biasa. Bahkan ada seorang sahabat Hakim bin Hizam itu dia itu pernah memborong
100 onta dengan segala macam isinya untuk disedekahkan. Dengan isinya. Hakim bin Hizam. Jadi profil-profil seperti itu di Madinah itu muncul. Meskipun ada yang kurang, ada yang lebih banget juga ada. Tapi secara rata-rata ada catatannya itu 250 juta per tahun. Berarti 22 juta per bulan. Artinya kalau kita mau menstandar seperti warga Madinah itu seperti itu. Ini keberhasilan Rasulullah SAW dengan konstitusi yang beliau buat ketika awal datang ke Madinah, menjadi negara Madinah yang stabil secara keamanan, secara ekonomi, dan secara tentunya keagamaan. Katanya itu rezeki itu memang ada 10. Ya betul. Bab tis'u a'syari rizki fit tijarah. 9 dari 10 pintu rizki itu berdagang. Baru satunya itu adalah bekerja. Pegawai negeri atau pegawai swasta atau pegawai luar negeri sama lah. Ala kulli hal itu. Nah, Rasulullah SAW senantiasa di setiap kesempatan itu selalu memberikan pelajaran pada sahabat. Keluar masjid lihat bulan disebutkan gini, ini kalian tuh nanti akan melihat Tuhan kalian. Ini sekarang di Hudaybiyah sholat di beratapkan langit, sholat ngemplong gitu ya. Rasul berpesan juga. Itulah Rasulullah SAW selalu menanamkan di setiap kesempatan kepada sahabatnya. Jadi membekas di sahabat itu. Karena setiap momen ada pelajaran. Di setiap kesempatan ada yang beliau tanamkan dan seterusnya. Jadi seluruh hidupnya itu pelajaran. Seluruh gerak-geriknya itu para sahabat bersama Rasul itu adalah ilmu dan hikmah, pelajaran. Itu mungkin contoh yang bisa kita ambil dari kehidupan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hal tadruna madza qala rabbukum? Nah, Rasul bertanya ketika setelah sholat, balik badan, melihat langit yang luas begitu, alam semesta yang ngemplong begitu. Tahukah kalian apa yang disampaikan oleh Tuhan kalian? Qalu Allah wa rasuluhu a'lam. Sahabat bagian dari adab mereka mengatakan hanya Allah dan Rasul yang tahu. Jadi kalau kita tidak tahu apa-apa tuh adabnya mengatakan Allahu a'lam. Karena Rasul sudah nggak ada sekarang, jadi jawabannya Allahu a'lam. Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu itu kan muftinya sahabat itu ke sininya. Muridnya langsung Rasul SAW, pemilik riwayat silsilah atau mata rantai emas periwayatan hadis. Tapi beliau itu pernah ditanya khamsin wasalasin atau khamsatin wasalasina soalan. Pernah ditanya 35 soal pertanyaan, hanya dijawab 5. Selebihnya wallahu a'lam. Karena Ibnu Umar ini termasuk orang yang paling berhati-hati di dalam masalah agama, paling warok di dalam masalah agama. Imam Malik ditanya 40 pertanyaan, hanya dijawab 5 atau 6 dan lebihnya adalah wallahu a'lam. Ustaz-ustaz zaman kiwari kamu nu kondang di televisi, kabeh pertanyaan dijawab. Coba ngalantur kayak itu kan dia tanpa dalil. Tadinya komedian, tadinya presenter. Umat disuguhi pelajaran agama yang seperti itu. Bukan dari orang yang mumpuni atau kompeten. Yang disampaikan bukan mata air bening ilmu yang digali dari kitab-kitab salafus saleh. Yang disampaikan itu yang dia baca dari opini-opini. Termasuk bahasa semut. Itu katanya ada lagi bahasa semut yang baru, bukan makoli. Apa? Satori atau apa gitu. Itu bahasa lain dari bahasa lain. Jadi gitu. Rasulullah SAW ketika menanyakan apa yang Tuhan kalian sampaikan pada kalian, sahabat menjawab Allah alam Rasul. Lalu Rasulullah SAW mengatakan asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun. Kata Rasulullah SAW, setiap hari hamba-hambaku, itu hadis qudsi betul ya. Setiap hari hamba-hambaku itu ada yang kafir, ada yang mukmin. Gitu. Rasul berbicara di depan sahabat itu loh. Menyampaikan Allah tuh berfirman begini. Asbaha itu waktu subuh. Setiap pagi
atau menunjukkan waktu pagi. Setiap pagi hambaku itu ada yang beriman, ada yang kafir. Fa amma man qala, adapun yang mukmin, dia yang berkata kalau turun hujan, kalau ada gejala alam, kalau ada fenomena alam, kalau ada rahmat dari tanda petik alam dan lain sebagainya, dia mengatakan mutirna bi fadlillah wa rahmatih. Kita diberi hujan karena fadlullah, kemurahan dari Allah dan rahmatnya. Nah, itu orang beriman. Fadzalika mu'min. Mu'minun bi, itulah orang yang beriman. Wa kafirun bil kawakib, dan dia mengingkari bintang-bintang. Wa amma man qala, adapun orang yang mengatakan bahwa hujan ini karena bintang ini, angin ini karena bintang ini, kejadian ini karena bintang ini, zodiak, rasi, kemudian apalagi tuh yang anak-anak sekarang itu, ramalan-ramalan, feng shui, apalagi pokoknya yang berkenaan dengan kejadian fenomena alam dikaitkan dengan bintang. Itu kata Allah Ta'ala, orang yang mengatakan bahwa ini terjadi karena bintang anu dan bintang ini, fadzalika kafirun bi, bukan tatuyur ragu. Bahkan Allah sendiri dalam hadis qudsi ini mengatakan kafirun bi, dia telah kafir kepadaku. Mu'minun bil kawakib, dan dia mukmin, beriman dengan bintang-bintang. Ini qadarullah, bisa bersamaan dengan penjelasan kita kepada surat An-Najm kemarin. Orang-orang kafir, orang-orang Quraisy kalau ada kejadian alam mengatakan, oh ini karena bintang ini, oh karena zodiak kita sama, oh karena feng shui kita, ramalan kita sama. Nah, itu kata Allah kafirun bi. Tapi kita nggak boleh nunjuk orang. Untuk kafirun billah nggak boleh. Ini kan ungkapan Allah, ya. Allah berhak menyebutnya, tapi kita manusia tidak berhak menunjuk hidung, karena tidak ada namanya juga di sini kan. Nah, itu mudah-mudahan ada ilmu buat kita. Jadi jangan mengaitkan apapun yang terjadi di alam semesta ini dengan bintang anu, benda anu, eyang anu dan lain sebagainya. Tapi kembalikanlah semua adalah hadza bi fadlillah wa rahmati. Apapun yang terjadi bi fadlillah wa rahmati. Bi fadlillah wa rahmatihi. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.